MI 5 pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Isi Mata Pencaharian Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Masyarakat Arab pada masa sebelum kedatangan Islam yang sering disebut sebagai periode jahiliyah merupakan subjek yang sangat penting untuk dipelajari dalam memahami sejarah peradaban Islam. Periode ini bukanlah masa yang gelap tanpa peradaban, melainkan sebuah era dengan sistem sosial, budaya, dan keyakinan yang kompleks dan terstruktur. Istilah jahiliyah secara harfiah berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Selanjutnya itu ada kondisi geografis dan mata pencaharian. Kondisi geografis Jazirah Arab yang keras secara langsung membentuk cara hidup masyarakatnya. Lingkungan yang beragam ini menciptakan dua kelompok utama dengan mata pencaharian yang berbeda. Yang pertama itu wilayah gurun Baduy dan wilayah perkotaan atau Hadari. Selanjutnya itu ada tradisi dan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama itu asabiyah atau kesukuan. Nah, asabiyah adalah pilar utama masyarakat Arab pra-Islam. Ini adalah ikatan solidaritas, loyalitas, dan fanatisme yang sangat kuat terhadap suku atau kelompok kekerabatan. Yang kedua itu ada nilai kemuliaan atau al-muru'ah. Di tengah kehidupan yang keras, masyarakat Arab pra-Islam juga menjunjung tinggi kode etik dan moral yang disebut al-muru'ah. Selanjutnya itu ada tradisi lisan dan kesenian. Yang pertama itu ada peran puisi. Dalam masyarakat Arab pra-Islam yang sebagian besar buta huruf, puisi memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar hiburan. Puisi adalah media utama untuk segala hal, mulai dari sejarah hingga hukum dan propaganda. Selanjutnya itu ada pasar ukaz. Pasar ukaz adalah salah satu tradisi yang paling unik dan menunjukkan betapa pentingnya sastra bagi masyarakat pra-Islam. Selanjutnya, mata pencaharian di suku Baduy terbagi menjadi 3. Yang pertama itu peternakan. Peternakan adalah tulang punggung kehidupan nomaden Baduy. Mereka hidup dengan mengembalakan hewan yang menjadi sumber utama makanan dan kekayaan. Yang kedua itu perdagangan kafilah. Meskipun hidup nomaden, Baduy juga memiliki peran penting dalam perekonomian regional. Mereka menjalin hubungan simbiosis dengan masyarakat urban yang berdagang. Yang ketiga itu perampokan atau ghazw. Dalam budaya Baduy, perampokan bukanlah tindak kriminal yang acak, melainkan sebuah tradisi yang diatur dan dianggap sebagai cara sah untuk bertahan hidup dan menambah kekayaan. Selanjutnya ada mata pencaharian di perkotaan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perdagangan. Nah, perdagangan adalah tulang punggung ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota strategis. Kota-kota ini berkembang pesat karena perannya sebagai pusat jalur perdagangan regional dan internasional. Yang kedua itu pertanian. Meskipun Jazirah Arab didominasi gurun, pertanian menjadi mata pencaharian penting di wilayah-wilayah yang memiliki sumber air melimpah. Yang ketiga itu kerajinan tangan. Kehidupan menetap di kota memungkinkan munculnya spesialisasi pekerjaan. Masyarakat urban memproduksi barang-barang yang tidak bisa dihasilkan oleh Baduy. Kepercayaan utama politeisme, yaitu penyembahan berhala. Sistem kepercayaan yang paling dominan di Jazirah Arab pra-Islam adalah politeisme, atau pemujaan banyak dewa. Namun keyakinan ini memiliki nuansa yang kompleks. Berhala-berhala yang disembah bukanlah Tuhan yang tertinggi itu sendiri, melainkan dianggap sebagai perantara atau jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan yang lebih agung dan tak terjangkau. Nah, Ka'bah sebagai pusat keagamaan. Ka'bah yang sekarang menjadi kiblat umat Islam memiliki sejarah yang berbeda sebelum Islam datang. Ka'bah memainkan peran sentral sebagai titik fokus spiritual yang menyatukan berbagai suku dengan keyakinan mereka yang beragam. Dewa dan dewi utama. Yang pertama itu Hubal. Hubal adalah dewa utama suku Quraisy. Patungnya terbuat dari batu akik merah, ditempatkan di dalam Ka'bah dan dianggap sebagai dewa nasib. Nah, yang kedua itu ada Lata, Uzza, dan Manat. Ketiga dewa ini dikenal sebagai putri-putri Allah oleh orang-orang musyrik, yang menunjukkan hierarki dalam sistem politeisme mereka. Masing-masing memiliki kuil dan pengikut setia di luar Mekah.
Kepercayaan lainnya itu seperti Hanif, kelompok kecil yang percaya pada satu Tuhan, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan menolak berhala. Agama Samawi, komunitas Yahudi dan Kristen tersebar di beberapa wilayah. Yang ketiga itu ada kepercayaan gaib, sangat meyakini keberadaan jin dan kekuatan supranatural. Yang terakhir itu ada praktik sihir dan ramalan, sering digunakan untuk mengetahui nasib dan mengambil keputusan. Kesimpulannya, masyarakat Arab pra-Islam adalah peradaban yang kompleks dengan sistem sosial yang kuat dan nilai-nilai luhur. Mata pencaharian mereka disesuaikan dengan lingkungan, sementara keyakinan mereka pluralistik meskipun didominasi paganisme. Memahami periode ini penting untuk melihat bagaimana Islam datang sebagai kekuatan transformatif menggantikan fanatisme suku dengan persaudaraan dan menyatukan peradaban yang beragam di bawah panji monoteisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.